ulang supaya kita dapat pencerahan dan kita bisa mempraktekkannya. Nah, hari ini kita mau tetap mengulang, saudara, apa yang kita sudah belajar minggu lalu. Ya, kita mau lihat dulu, saudara, sasaran kita. Next. Nah, sasaran kita adalah, saudara, kita mau menjadi komunitas kerajaan Allah. Ini sasaran kita, ya, menjadi komunitas kerajaan Allah. Apa itu komunitas kerajaan Allah? Menjadi komunitas terang dan garam yang menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Jadi itu diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 sampai Matius yang ke-7. Nah, gereja mula-mula, saudara, didirikan di atas prinsip Matius 5 sampai Matius 7 ini. Karena itu kita mau dengar lagi, saudara. Nah, apa itu komunitas terang dan garam? Mari kita lihat. Next, saudara. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Lalu, saudara, ayat 14, dia juga bilang, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi, saudara, garam dan terang ini, dia sedang berbicara tentang komunitas kerajaan Allah. Karena dia sedang membahas tentang komunitas, tentang murid-muridnya. Dia berbicara tentang kota yang terletak di atas gunung. Ini adalah kumpulan orang-orang, komunitas. Ya, dia juga berbicara tentang rumah. Pelita mesti ditaruh di rumah. Ya, jadi dia lagi berbicara tentang komunitas kerajaan. Ya, komunitas terang dan garam yang mampu menghadirkan kerajaan Allah. Karena kita adalah anak-anak terang. Kita dari kerajaan terang. Kita diutus ke dalam dunia yang udah dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Nah, karena itu kita punya kuasa mengalahkan kuasa kegelapan, menghancurkan perbuatan-perbuatan kerajaan kegelapan. Ya, kita adalah garam dunia ini. Ya, rasa asin kita, saudara, punya kuasa untuk mengubah dunia ini, mengubah orang-orang yang hidup dalam kerajaan kegelapan supaya mereka diubah, ya, ditransform hidupnya. Nah, jadi saudara, kita adalah garam dan terang dunia ini. Jadi, kita lihat berikutnya, saudara. Jadi, garam yang asin atau terang dunia ini, next, itu berbicara tentang apa? Tentang murid sejati. Ya, tentang murid sejati. Karena garam, ya, yang dimaksud, saudaraku, garam yang asin adalah garam yang diambil, saudaraku, dari Laut Tengah, Laut Mati, saudara, di mana garam itu kita tahu tercampur dengan zat-zat lain yang mirip dengan NaCl, tapi tidak asin. Nah, kalau saudara garam ini ya kena air atau kena hujan atau kena embun, larut NaCl-nya, dia tidak lagi asin. Nah, akibatnya, saudara, dia masih kelihatan seperti garam, tapi kehilangan rasa asinnya. Nah, demikianlah Tuhan Yesus lagi mau berbicara. Ada orang yang kelihatannya seperti murid. Karena konteksnya dia lagi membahas tentang murid. Tapi kalau dilihat, dia murid palsu. Dia kelihatannya kayak garam. Tapi garam palsu, tidak asin, saudara. Ya, demikian juga terang itu yang dia maksud adalah murid sejati. Karena dikatakan, saudara,
akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Jadi siapa terang itu? Ya, terang dunia itu murid sejati, orang yang mengikut Yesus. Orang yang mengikut Yesus dialah terang dunia itu. Nah, jadi saudara, komunitas kerajaan Allah adalah komunitas yang terdiri dari murid-murid sejati. Ya, makanya saudara, kalau kita tidak jadi komunitas, kalau kita tidak jadi murid sejati, kita nggak bisa menjadi komunitas kerajaan yang menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Saudara, makanya, saudara, kalau kita lihat komsel-komsel hari ini, saudara, ya, puji Tuhan, ya, komsel itu tentunya, saudara, maksudnya baik. Tapi kalau kita lihat yang ada sekarang, karena ya belum terdiri dari murid sejati, maka apa yang terjadi, saudara? Komsel nggak punya impact-nya. Ya, komsel ada di sebuah perumahan, nggak terasa rasa asinnya, nggak terasa terangnya, saudara. Kenapa? Karena mungkin ya komsel itu belum murid sejati. Ya, kita komsel, saudaraku, ada, tapi bukannya mempengaruhi dunia, kita dipengaruhi oleh dunia. Nah, saudara-saudara, makanya kita mesti cek, kita benar nggak murid sejati. Nah, maka di dalam Lukas 14, Tuhan Yesus membahas siapa murid sejati itu. Next, kita lihat ciri murid sejati. Ada 3 di sini, saudara. Ya, di dalam Lukas pasal yang ke-14, yaitu garam yang asin itu. Ya, garam yang asin itu murid sejati. Siapa murid sejati? 3 cirinya. 1, dia mengasihi Tuhan lebih dari semua orang. Sebab ayat 26 bilang barang siapa yang tidak membenci, ya kan, ayah ibunya, saudaranya, ya, bahkan dirinya sendiri, nyawanya sendiri, dia tidak dapat mengikut aku, tidak dapat menjadi muridku. Ya, jadi orang yang tidak mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, lebih dari dirinya sendiri, tidak dapat menjadi muridku. Tidak dapat, saudara. Nah, kita mesti cek diri kita. Kita mengasihi Tuhan dengan radikal enggak? Yang kedua, ya, jika seseorang tidak memikul salib dan mengikut Yesus setiap hari, saudara. Ya, pasal 9 bilang begitu Lukas. Tiap hari pikul salib. Ya, tiap hari ikut Yesus, saudara. Karena kalau kita nggak pikul salib, yang kita ikut egonya kita. Pasti, saudara. Orang yang tidak pikul salib tiap hari, yang dia ikut bukan Yesus, dirinya sendiri. Makanya dia tidak bisa jadi pengikut Yesus. Tidak bisa ya jadi apa, saudara, muridnya Yesus. Nah, yang ketiga, dia kalau tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ya dia nggak bisa mengikut Yesus. Nah, ini maksudnya bukan kita nggak boleh memiliki benda, memiliki barang, memiliki uang, bukan. Tapi saudara, kalau kita dikuasai oleh milik kita, ya seperti orang kaya yang muda itu, dia, saudaraku, dikuasai oleh hartanya, maka dia nggak bisa ikut Yesus. Ketika disuruh jual hartanya, berikan kepada orang miskin, sedih dia, saudara. Dia tidak bisa ikut Yesus. Karena favorit di dunia ini cuma ada 2, saudara. Tuhan dan Mammon. Pilihlah salah satu, coret yang tidak perlu. Kalau saudara ya ikut Yesus, saudara nggak bisa ikut Mammon, saudara. Tapi kalau saudara ikut Mammon, saudara nggak bisa ikut Yesus. Makanya harus melepaskan dirinya dari segala miliknya. Jangan memiliki apapun, saudara. Termasuk dirimu sendiri. Nah,
itulah milik murid Yesus, saudara. Murid sejati. Nah, kemudian kalau kita murid sejati, saudara, next, kita pasti menghitung harga dan berani membayar harga. Lalu Tuhan Yesus menerangkan tentang saudara, ya, kalau murid sejati, ya, dia berani menghitung harganya. Jangan sampai dia memulai membangun menara, tapi dia nggak bisa menyelesaikannya, ya kan? Nah, saudara, Tuhan Yesus kasih ilustrasi menara, saudara. Ya, menara pengawas. Menara ini gunanya buat mengawasi musuh, gunanya buat pertahanan, saudara. Makanya, saudara, kalau kita murid sejati, kita berani bayar harga. Nah, dengan demikian kita punya pertahanan yang kuat. Karena murid kerajaan, saudara, ya, itu perang, itu menghadapi peperangan. Makanya kalau orang, saudara, nggak siap, ya, dia ikut Tuhan nggak siap, ya, pasti nyerah di tengah jalan, pasti. Makanya Tuhan bilang, ayo, saudara berani nggak menghitung harganya, ya, menghitung harga, ya, sekalipun semua orang tinggalkan saudara, saudara tetap ikut dia. Sekalipun saudaraku tantangan, masalah akan makin banyak. Ya, habis COVID ini jangan pikir nggak ada masalah. Oh, saudara, akan ada masalah yang lebih besar lagi, tantangan yang lebih besar lagi, serangan kuasa kegelapan yang lebih besar lagi. Nah, kalau kita nggak hitung harganya, saudara, dia bilang dalam peperangan rohani kita pasti nyerah. Karena ketika musuh datang, begitu kita lihat, aduh musuhnya lebih kuat, musuhnya lebih banyak, pasti kita mengirim utusan untuk apa, saudara? Berdamai, ya, nyerah pasti. Ingat, saudara, dalam pekerjaan kerajaan Allah itu penuh dengan peperangan rohani, penuh dengan serangan-serangan dari musuh. Saudara siap? Nah, ini dia, saudara. Kalau kita murid sejati, kita berani hitung harganya. Kita berani membayar harganya. Sehingga kita pasti akan berhasil. Nah, makanya Yesus tutup next dengan ayat ini. Lukas 14:34-35. Garam memang baik. Nah, garam ini dia lagi ngomong siapa? Soal orang yang mau ikut dia. Ya, orang yang mau jadi muridnya, ya, dia anggap garam mereka. Garam memang baik, tapi jika garam juga menjadi tawar, nah, garam yang tawar ini murid palsu, saudara. Kalau kita garam yang tawar, kita murid palsu, dengan apakah dia diasinkan? Nah, tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar. Jadi saudara, kalau kita garam palsu, nggak ada kuasanya. Nggak bisa berguna buat ladang, nah ini buat peperangan, dan juga untuk pupuk. Ya, untuk mengubah kotoran jadi pupuk. Nggak ada gunanya, selain dibuang. Nah, zaman dulu, saudara, garam palsu, yang udah kehilangan rasa asinnya, nggak ada gunanya lagi, diinjak-injak. Kenapa diinjak-injak, saudara? Karena digunakan untuk bahan pelapis jalan. Ya, karena dia nggak asin, nggak ada gunanya buat ladang, nggak ada gunanya buat pupuk, diinjak-injak. Ya, nah, saudara, murid palsu akan diinjak-injak, nggak ada gunanya, saudara. Nah, makanya komunitas kerajaan, saudara, itu terdiri dari, ya, murid-murid sejati. Nah, sayangnya hari-hari ini nggak banyak orang ngerti bagaimana jadi murid sejati. Nah, mari kita lihat siapa murid sejati itu next, saudara. Murid dalam bahasa aslinya, ya, matetes, itu artinya pemagang. Oke, pemagang. Ya. Nah,
Pemagang itu apa, saudara? Pemagang itu adalah orang yang ikut seorang guru, belajar dari gurunya di lapangan, dan menjadi serupa dengan gurunya. Ya, kasih contoh zaman modern adalah, saudara, setiap kita mau belajar satu skill, kita nggak bisa tanpa magang, saudara. Contoh, mau belajar jadi chef. Bagaimana caranya belajar jadi chef? Saudara harus ikut seorang master chef, ya benar-benar ikut. Ya, ikutnya bukan kayak sekarang. Pengikut kamu berapa ya di Instagram? Berapa followernya? Bukan follower yang begitu. Ini benar-benar ikut, ya, ikut dalam jarak dekat. Kemudian belajar dari master chef itu di mana? Di dapur belajarnya, ya, di lapangan langsung. Itulah pemuritan, saudara. Itulah pemagangan. Kemudian sambil belajar akhirnya, ya, dia menjadi serupa dengan chef itu. Ya, itulah magang. Jadi itulah murid. Murid itu apa, saudara? Orang yang ikut Yesus, ikutnya bukan kayak ikut di Instagram. Ikut dekat, nempel sama dia, saudara. Kemudian setelah itu belajar dari dia. Nah, belajarnya di mana? Di lapangan, saudara. Ya, waktu saudara tengkar sama istri. Nah, itu belajarnya di situ, bukan di kelas model. Ya, itu bukan pemuritan, saudara. Kalau di kelas itu, ya, kadang-kadang itu bukan kita belajar dari Yesus. Kebanyakan kita belajar ngisi otak kita, saudara. Ada gunanya? Oh, ada. Ya, tapi bukan itu yang dimaksud pemagang. Pemagang itu, saudara, belajar di lapangan waktu saudara, ya, ada di kantor, waktu lagi bisnis, waktu lagi kuliah, lagi sekolah. Nah, di situ Yesus lagi ngajar saudara bagaimana jadi mahasiswa yang baik, bagaimana jadi murid yang baik, bagaimana jadi suami yang baik, bagaimana jadi istri yang baik, bagaimana jadi pedagang yang baik, bagaimana jadi penjaga toko yang baik, yang tidak korupsi, yang tidak, saudaraku, ya, neko-neko. Itu pemagangan Yesus bersama-sama saudara, ya, di lapangan. Jadi sekali lagi ya, murid itu apa? Murid itu matetes, artinya pemagang. Siapa pemagang itu? Orang yang ikut Yesus. Ikutnya bukan kayak ikut Instagram, tapi dekat sama dia, terus magang sama dia di lapangan, ya, dalam kehidupan sehari-hari, akhirnya kita jadi serupa dengan dia. Nah, saudara, ini magang. Nah, kita lihat, saudara, kalau zaman dulu, ya, bagaimana Tuhan membuat murid. Nah, kita mesti ikutin contohnya. Nah, Yesus memuridkan menggunakan sistem orang Yahudi, rabi orang Yahudi. Dia menggunakan sistem yang namanya hafruta. Hafruta adalah kelompok pertemanan 2-3 orang, ya, di mana lewat 2-3 orang ini rabinya boleh mengajar mereka di lapangan. Nah, perhatikan gambar ini, saudara. Inilah hafruta. Lihat, ada 3 murid di situ. Gurunya, rabinya ada di tengah-tengah mereka. Ya, dia memberi instruksi bagaimana menafsir Alkitab. Ya, nah ini dia, saudara. Langsung praktek. Gini ya caranya nafsir Alkitab. Nah, langsung praktek, saudara. Bukan teori-teori. Nah, orang Yahudi ketika umur 5-10 tahun, mereka belajar di sinagog, ya, dengan sistem hafruta. 2-3 orang. Ngapain? Hafal kitab Musa, 5 kitab Musa. Itu namanya Bet Shefer, rumah kitab, ya, the house of the book, ya. Kemudian saudara umur 10-14 tahun meningkat lagi. Mereka belajar di sinagog juga melalui hafruta, 2-3 orang.
mereka, tapi sekarang belajar menafsir Alkitab, saudara. Namanya Bet Midrash, ya, di mana mereka belajar menafsir Alkitab, saudara. Hebat sekali orang Yahudi. Umur 14 tahun sudah mampu menafsir Alkitab. Nah, kemudian saudara, kalau dia pinter, bisa lanjut lagi ke Bet Talmud, namanya, saudara. Di mana sekarang nggak belajar di sinagog menafsir Alkitab lagi, tapi mereka belajar ya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka ikut rabinya, ya, juga sistemnya hafruta, 2-3 orang ikut rabinya, belajar dengan rabinya di lapangan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mereka ikut rabinya, ya, termasuk Yesus. Makanya 12 muridnya dibagi dua, itu hafrutanya. Mereka ikut Yesus tiap hari, ikut Yesus. Nah, itulah pemuritan, saudara. Sekali lagi, ikut Yesus, belajar dari Yesus di lapangan, dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi serupa dengan Yesus. Sekali lagi, lewat apa? Lewat hafruta. Ini pemuritan. Nah, sekarang hafrutanya rabi-rabi yang sebelah kiri, rabinya ada di luar murid-muridnya. Tapi Yesus bilang gini, waktu murid-murid sedih satu kali nanya, Tuhan, ya, kau mau pergi kepada Bapa, kira-kira gini bahasa sehari-harinya. Nanti pemuritannya gimana ya? Kalau engkau pergi kepada Bapa, kami mau nanya-nanya, ya, mau belajar dari engkau, magang, gimana caranya Tuhan? Karena engkau nggak kelihatan lagi kan? Kau tidak ada, engkau sudah pergi kepada Bapa. Yesus bilang, jangan khawatir. Adalah lebih baik kalau aku pergi kepada Bapa. Karena kalau aku tidak pergi, ya, penolong itu tidak datang. Haleluya. Jadi Yesus pergi, ya, dia akan datang kembali ke dalam muridnya, saudara. Bahkan lebih hebat sekarang, dia akan tinggal di dalam muridnya dan tinggal di antara, ya, kompak, di antara hafruta murid-muridnya, ya, sehingga dia bisa melakukan, ya, pemuritan 24 jam sehari. Murid-muridnya bisa magang sama dia 24 jam. Waktu itu mereka belum bisa magang 24 jam. Kenapa? Karena Yesus masih dalam bentuk tubuh manusia seperti biasa. Ya, akibatnya nggak bisa magang 24 jam. Ketika Yesus tertidur di perahu, mereka kelimpungan udah. Tapi Yesus bilang, adalah lebih baik kalau aku pergi. Karena kalau aku udah pergi, pemuritannya bisa sempurna. Kenapa? Karena aku ada di dalam engkau, aku ada bersama-sama dengan engkau di dalam kompakmu, di dalam hafrutamu, sehingga kamu bisa magang 24 jam. Haleluya. Jadi saudara, sekarang kita bisa magang sama Tuhan Yesus 24 jam. Jadi caranya gimana? Di dalam roh, in the spirit. Jadi kita ikut Yesus dalam roh, kita belajar dari Yesus dalam roh, ya akhirnya kita bisa serupa dengan Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya, pelajarannya ya di dalam pemuritan apa? Apa, saudaraku, yang kita pelajari? Ya, kalau saudara ikut MasterChef, apa yang dipelajari? Ilmu memasak. Ya, kalau saudara ikut pilot, saudara pelajari apa? Ya, menyetir pesawat. Kalau saudara ikut montir, belajarnya, ya, saudara jadi apa? Saudara belajarnya apa? Ya, belajar ilmu montir, memperbaiki mesin, memperbaiki mobil. Nah, kalau saudara ikut Yesus, saudara jadi apa? Apa yang dipelajari? Nah, lihat saudara, Yesus kasih tahu kalau kita ikut dia, apa yang kita pelajari. Matius 4 ayat 19 bilang, Yesus berkata pada mereka, mari ikutlah aku,
kamu akan kujadikan sukses. Amin. Yang amin. Ngantuk. Oke. Sekali lagi, ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan apa? Kaya. Amin. Yang amin masih ngantuk, saudara ya. Kamu kujadikan apa? Penjala manusia. Ini tujuan pemuritan. Jadi penjala manusia. Nah, sekarang pemuritan nggak ada kaitannya sama menjala manusia. Ya, itu bukan pemuritan, saudara. Nggak ada kaitannya. Lihat orang Kristen, saudara. Kamu lagi ngapain? Lagi pemuritan. Terus kalau ditanya, kamu udah jala jiwa berapa? Iya ya. Masa menjala manusia sih, Pak Edi? Iya, aku jadikan kamu penjala manusia. Masa? Nah, bingung, saudara. Banyak orang pemuritan nggak pernah tangkap jiwa, nggak pernah urusin jiwa, nggak pernah bersaksi, nggak pernah menangkan jiwa, nggak pernah muridin jiwa baru, nggak pernah jadi pembina SPK, saudara. Ya, itu bukan pemuritan. Ya, saudara. Nah, makanya kita harus cek kita murid sejati bukan. Murid sejati memenangkan jiwa. Jadi penjala jiwa. Ingat, bukan pemancing jiwa, penjala. Nah, penjala itu apa, saudara? Nah, beda. Ya, kalau pemancing itu individu sendirian, ya. Tapi kalau penjala, ya, nanti saudara lihat konteksnya. Ya, yang dimaksud penjala di sini adalah pekerjaan komunitas, nggak bisa sendirian. Ya, bukan mancing, saudara, menjala. Ya, minimal 2 orang baru bisa menjala. Sebenarnya lebih tepat menjaring, saudara. Karena kalau jala kita pikir yang sendirian itu, ya itu bukan itu. Ya, cara orang menangkap ikan pada waktu zamannya Yesus di Laut Tiberias itu adalah menjaring, lebih tepat, bukan menjala. Ya, nggak ada sistem gitu menjala itu di Israel, saudara. Ya, itu di Indonesia menjala gitu, menjaring ikan, saudara. Nah, jadi itu pekerjaan komunitas. Makanya Yesus nggak pernah ngutus orang, ya, kecuali ya ada pengecualian, ya kalau dia penginjil. Tuhan selalu mengutus apa, saudara? Berdua, muridnya semua diutus berdua karena melakukan penjala. Ya, mereka jadi penjala manusia, menangkan jiwanya komunitas, saudara. Dan kemudian kalau pemancing nunggu ikannya, saudara. Tapi kalau penjala aktif cari di mana ikannya ada. Nah, kita seringkali mancing. Ya, kita sibuk nunggu jiwa di gedung. Mari jiwa, datanglah. Ya, mari datanglah. Ya, kami punya program yang bagus. Datanglah. Tapi kalau penjala pergi, saudara. Kita cari di mana ikan ada. Ya, makanya kata pergi itu penting. Ya, jangan aku mau tetap di sini, lagu kesukaannya itu. Ya, Tuhan bilang pergi, beritakanlah aku mau tetap di sini. Ya, kita fokus di acara-acara di gedung. Ya. Nah, yang Tuhan mau bangun adalah komunitas penjala manusia. Ya, itu yang Tuhan mau bangun, bukan ya saudara kita sibuk ya dengan saudaraku kegiatan di dalam gedung. Ya, walaupun kita perlu gedung, ya, tapi itu tempat pelatihan supaya kita dilatih, kita pergi, saudara, menjala manusia. Nah, ini murid, ini murid. Jadi saudara, kita murid sejati bukan? Nah, kalau kita murid sejati dahsyat pasti. Kita jadi komunitas kerajaan yang asin, yang terang, saudaraku. Wah, itu mengubah hidup manusia. Nah, next kita lihat sekarang. Murid sejati, ingat saudara, itu dia ikut Yesus
belajar dari Yesus menjadi serupa dengan Yesus. Nah, apa yang dia akan pelajari, saudara? Nah, intinya yang dia akan pelajari, saudara, ada di dalam, saudaraku, gambar ini. Ya, dia harus mempelajari gaya hidup Yesus. Jadi kalau saudara ikut Yesus, saudara akan mempelajari gaya hidupnya Yesus. Apa gaya hidupnya Yesus, saudara? Nah, perhatikan. Yesus bersekutu dengan Bapaknya terus-terusan. Ya, 24 jam sehari. Dia berkoram deo 24 jam sehari, saudara. Dia ngobrol sama Bapaknya. Connect terus. Ada komunikasi dua arah. Dia ngobrol sama Bapaknya ngobrol sama dia. Ya, dia dengar Bapaknya, dia lihat apa yang Bapaknya lakukan, itu yang dia lakukan. Apa yang dia dengar dari Bapak, itu yang dia katakan. Yesus terus hidup dalam hubungan interaksi dengan Bapaknya, saudara. 24 jam. Nah, gaya hidup itu yang dia mau ajarkan pada kita. Jadi kalau dia ada di kompak kita, dia mau ngajar kita ini, bahkan langsung praktek. Bahkan bukan hanya waktu di kompak, kita lanjutkan gaya hidup. Ya, pertama ini up ini tiap hari. Ketika kita ada di kantor, ketika kita ada di sekolah, kita connect terus sama Bapak. Praktek koram deo, tinggal di hadiratnya Bapak. Ya. Nah, ini dia, saudara, gaya hidup yang dia mau ajarkan. Kedua, dia mau ajarkan kita gaya hidup yaitu gaya hidup bersekutu dengan murid-muridnya. Yesus bersekutu dengan murid-muridnya. Nah, maka dia mau ajar kita bagaimana kita juga bersekutu dengan murid-murid lain. Ya, bersekutu dengan komunitas kita, dengan kompak kita, bersekutu dengan keluarga kita, dengan orang yang dekat dengan kita. Yesus bersekutu dengan murid-muridnya. Bahkan dia tidak lagi memanggil mereka hamba. Dia memanggil mereka sebagai apa? Sahabatnya. Ya, makanya Yesus senang hidup ya bersahabat. Ya, hafer. Sahabat itu hafer. Persahabatan jadi hafruta, ya saudara. Makanya kalau orang Kristen nggak punya hafruta, dia bukan murid sejati. Kenapa Yesus saja praktek hafruta, saudara? Ya, dia punya persahabatan dengan dengan apa? Murid-muridnya, saudara. Ya, bahkan kalau kita lihat Yesus, ya, menurut sejarah, kalau saudara perhatikan, ya, dia umur berapa, saudara? Dia umur 5 sampai saudaraku 10 tahun udah ikut hafruta. Ya, dia ikut hafruta, saudara, karena dia hafal Alkitab. Dia, saudaraku, umur 10 sampai 14, dia ikut hafruta, menafsir Alkitab. Makanya Tuhan Yesus umur 12 tahun sudah pinter tanya jawab dengan guru-guru, dengan ahli Alkitab, saudara. Ya, karena Yesus ikut hafruta. Ya, Yesus berlanjut terus dengan murid-muridnya, dia praktek hafruta, saudara, dengan mereka. Bahkan, saudara, yang lebih hebat lagi, Tuhan membuat covenant dengan murid-muridnya, bahwa dia akan mengasihi mereka sampai mati. Dia tidak akan meninggalkan mereka. Ya, dia akan terus mengasihi mereka sekalipun mereka jatuh bangun, sekalipun mereka kadang-kadang nggak mengasihi dia. Saudaraku, Yesus tetap mengasihi dia. Dia praktek hubungan covenant dengan murid-muridnya. Nah, ini yang dia mau ajarkan kita, saudara. Ya, kalau kita murid sejati, kita harus belajar ini. Yesus akan ajarkan kita. Nah, yang ketiga, saudara, gaya hidup dia yang ketiga, dia datang untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Makanya kalau dalam pemuritan, yang kita mau belajar adalah mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ya, memang kita nggak bisa mati di kayu salib buat jiwa-jiwa itu.
Yesus mati di kayu salib. Tapi kita mau punya misi yang sama, yaitu saudaraku mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Nah, inilah yang disebut up in out, up in out. Ya, saudara. Nah, ini gaya hidup yang dia mau ajarkan. Jadi, kalau ada yang tanya, Pak Edi, kompak itu ngapain aja ya? Nah, ini praktek up in out. Tiap hari, saudara. Yesus tiap hari bersekutu dengan Bapa, tiap hari bersekutu dengan murid-muridnya, tiap hari dia mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ya, jadi ini masalahnya. Kita nggak praktekkan ini sebagai gaya hidup. Makanya kita saudara, nggak berfungsi sebagai murid sejati. Sehingga kita nggak punya kuasa, nggak punya saudaraku, nggak punya rasa asinnya dan terangnya itu, saudara. Kalau kita benar-benar praktek up in out, lihat saudara, hidup saudara berubah. Ya, kemarin kami dengar kesaksian-kesaksian yang udah praktek up in out, saudara. Amazing. Mereka cerita, kompak-kompak yang udah praktek ini mengalami transformasi yang luar biasa, saudara. Ya, ada yang udah mau cerai, saudara, bertahun-tahun di konseling gak beres-beres, saudara. Begitu praktek up in out, 2 bulan aja, saudara, pulih. Hubungannya pulih suami istrinya, saudara. Ya, dan sekarang mereka semangat memenangkan jiwa. Ya, mereka ngalamin, saudaraku, transformasi ya di dalam hidup mereka. Next. Nah, kalau kita, saudara, ya sudah menjadi kompak sejati, next, yang mempraktekkan up in out, ya, maka saudara, kita bisa bermulti. Ya, kita bisa bermulti. Nah, kompak, jangan hanya satu kompak aja, multi. Caranya gimana? Ya mulai bina jiwa, saudara. Ya mulai kita cari jiwa, ya saudara. Mulai kita ajak di komsel orang-orang yang belum ikut SPK, atau yang udah ikut SPK tapi dia belum ngerti jadi murid sejati. Kita ajak dia. Kita ajak dia SPK, saudara. Kemudian apa, saudara? Terjadilah multiplikasi. Ya. Nah, kalau udah ada 3 kompak, saudara, itulah satu komunitas kerajaan. Bayangkan, saudara, kalau ada 3 kompak dalam satu komunitas kerajaan, saudara, betapa dahsyatnya komunitas kerajaan itu, saudara. Ya, komunitas kerajaan itu akan mengubah dunia. Nah, ini yang kita mau bangun, saudara. Komunitas kerajaan, ya, yang ada di mana-mana, ya, ada di kampus-kampus, ada di sekolah-sekolah, ya, saudara, ada di masyarakat, ya, ada di mana? Di setiap gang, ada di setiap RT, ada di setiap perumahan, ada di setiap saudara, apartemen. Ya, jadi kita mau bermultiplikasi, penuhi bumi ini, saudara. Itu perintah Tuhan yang pertama kepada Adam, tapi Adam gagal. Ya, Tuhan mestinya berkati mereka ini Adam dan Hawa, kompak pertamanya. Kemudian Tuhan bilang beranak cuculah. Nah, jangan satu kompak aja Adam, jangan cuma kamu sama Hawa, bermultilah, kompak itu menjadi keluarga. Nah, ini komunitas kerajaan. Lalu Tuhan bilang begini, saudara, bertambah banyak, bahasa Inggrisnya be multiplied. Nah, lihat gambar ini, saudara. Komunitas kerajaannya mesti bermultiplikasi. Ya, menjadi Ya, komunitas-komunitas kerajaan di mana-mana. Penuhi bumi ini. Nah, kita mesti penuhi bumi ini supaya ada agen-agen yang menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, saudara. Agennya adalah komunitas kerajaan ini. Ya, ini yang kita mesti bangun, saudara. Jadi setelah pandemi ini, tolong, saudara,
Jangan fokus kita balik lagi ke seperti yang dulu. Ya, kita sibuk ngurusin kegiatan-kegiatan hari Minggu. Nggak salah. Ya, celebration hari Minggu, puji Tuhan, silakan. Tapi saudara, jangan fokus ke situ tanpa kita bangun komunitas-komunitas kerajaan di mana-mana. Ya, bangun ini, saudara. Di tiap RT, jangkau. Ya, mulai dari Jakarta Timur. Ya, mulai jangkau ini, saudara. Bahkan ke suku-suku bangsa. Ya, nah kita bangun ini waktu kita bermisi nanti di Sumba, di mana-mana. Ini yang kita mau bangun. Bukan mau bangun acara-acara, bukan mau bangun gedung, ya, walaupun kita perlu gedung. Ya, bukan itu fokusnya. Kita mau, saudaraku, ini ada di mana-mana. Komunitas yang terdiri dari murid-murid sejati. Nah, ini yang saya mau sampaikan, saudara. Dan saya berharap saudara menangkap ini. Ya, sekali lagi, kita perlu ulang-ulang terus, saudara. Baru kita ngerti. Ya. Nah, hari ini saya sangat tertarik, saudaraku, ya, untuk mengajak saudara merenungkan. Betul nggak kita udah jadi murid sejati? Ya. Nah, kita sudah murid sejati belum? Murid sejati itu mengikut Yesus, bukan seperti di Instagram, belajar dari Yesus di mana? Di lapangan, dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi serupa dengan Yesus. Ya, kita ikut Yesus, belajar apa? Belajar up in out. Berarti kita mesti praktek up in out. Ya, kalau kita praktek itu tiap hari, lihat kalau nggak berubah hidup kita, saudara. Ya, begitu banyak kesaksian saya dengar, saudara. Ya, orang-orang diberkati, saudaraku, praktek up in out ini. Wow, hidupnya ngalamin transformasi. Ya, bahkan ada yang saudara dari kandungan udah tertolak. Waktu dia praktek up in out, kebongkar semua, saudara. Ya, ada yang nggak menang-menang terhadap pornografi bertahun-tahun. Ya, tapi sejak dia praktek up in out, lepas dari pornografi, saudara. Ya, ada yang lepas dari bad habit, konflik terus sama suami istri, konflik terus. Tapi ketika praktek up in out, sembuh luka-lukanya, saudara. Suami istri, wah, ngalamin breakthrough. Nah, saudara, mari kita praktek up in out ini, saudara. Nah, itu yang saya mau sampaikan, dan saya akan kasih kesempatan untuk kita meresponi, dan kalau mungkin ada tanya jawab, silakan, saudaraku. Ya, kita boleh melanjutkan kalau masih ada waktu. Silakan saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Ya, oke, silakan. Siapa yang bertugas, teman-teman?